Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Harap kita semua tetap dalam kondisi tubuh yang baik dan sehat dan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai kepada renungan yang berikutnya. Tidak terasa sudah 15 session kita membahas mengenai good news for families dan saya berdoa terus kiranya renungan-renungan yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, jika Bapak Ibu merasa terberkati dengan renungan tersebut, silakan sharingkan kepada teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang baru, kita masuk di dalam good news in workplace. Bagaimana kita bisa mendapatkan, menyampaikan kabar baik di dalam dunia pekerjaan. Saudara sekalian, mari kita mengawalinya dengan membaca ulang Efesus pasal yang keempat. Ada serangkaian ayat dari 17 sampai 24, tapi saya tidak akan mengajak kita membaca semua. Saya akan bacakan ayat 17 sampai 19. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan, judul yang diberikan adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Bersama mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. So, sekalian ini adalah bagian mengenai tentang manusia lama. Bagaimana tentang orang-orang yang hidupnya tidak mengenal Tuhan, pengertiannya sia-sia, pikirnya sia-sia, jauh hidup dari Allah. Kebodohan mereka, kedegilan hati mereka, perasaan tumpul karena mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Saya lanjutkan. Ayat 20 hingga 24. Maksud saya pasal yang 4. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini adalah satu perubahan yang harus kita alami sebagai seorang manusia baru. Dikatakan di situ, kamu bukan lagi seperti manusia lama. Kenapa? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Kristus. Menerima pengajaran di dalam Kristus. Sehingga kamu tanggalkan manusia lama, tapi kenakan manusia baru. Nah, berbicara mengenai manusia baru, kita berbicara mengenai aspek-aspek pikiran kita. Aspek-aspek perkataan kita sehari-hari dan aspek-aspek perbuatan kita. Berbicara mengenai manusia baru, mempengaruhi juga relasi kita secara personal, pertumbuhan karakter, kemudian relasi dengan pasangan hidup kita, suami istri, relasi dengan keluarga, antara anak dengan orang tua. Dan saat ini kita akan masuk dalam renungan relasi dalam dunia kerja, antara atasan dengan bawahan. Jadi dari lingkaran yang kecil sampai ke lingkaran yang lebih besar. Dan itu semua kita harus menunjukkan sikap sebagai seorang manusia baru. Nah, saudara sekalian, menarik sekali. Mengapa urusan bawahan, atasan, urusan dunia kerja juga disinggung oleh Rasul Paulus sebagai bagian daripada seorang manusia baru? Mari kita baca Efesus 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Saudara, ini bagian yang membahas mengenai hamba dan tuan. Master and slaves. Apakah materi ini atau bagian ini masih relevan dengan zaman sekarang? Saudara, renungan ini kita akan mulai dengan beberapa session. Saya terus menggumuli bagian ini dan saya berdoa kiranya bisa jadi berkat buat kita semua. Mengenai kita akan membahas hari ini mengenai realitas hamba. Ya, hamba atau kita sebut juga dengan slave. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, ada asal katanya adalah evet atau budak, hamba. Itu bicara mengenai posisi yang sangat rendah, hamba. Tetapi juga kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, dipakai kata yang ada doulos. Doulos, ya kita sering dengar istilah doulos, yang juga sama-sama bicara mengenai hamba, mengenai seorang budak.
Ya. Nah, dalam secara singkat saja, saya mau mengajak kita untuk melihat siapa sih orang-orang yang disebut hamba atau budak. Saudara, orang yang disebut budak atau hamba adalah orang-orang yang menjadi milik orang lain, yang dia diberikan stempel atau dicap sebagai miliknya orang lain. Kalau bicara soal milik orang lain, berarti dia bisa diperjualbelikan. Posisi yang begitu sangat rendah, dia menjadi miliknya seseorang. Saya punya budak, saya beli budak itu dengan uang saya, maka budak itu menjadi milik saya. Termasuk juga hamba atau budak adalah bicara mengenai orang-orang yang tunduk kepada raja. Bicara mengenai budak juga berbicara mengenai hamba yang berbakti kepada Allah. Nah, ini yang sangat indah. Pada saat Kristus datang, dia mengambil posisi sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak yang berbakti kepada Allah Bapa di surga. Budak itu tergantung daripada tuannya, saudara sekalian. Ya, kalau tuannya itu oke, baik ya, hubungan saling percaya, dia bisa enak, bisa enjoy perbudakannya, quote unquote. Tetapi jika budak atau hambanya adalah seorang yang punya disiplin keras, hukuman bisa keras sekali, bisa penindasan, itu luar biasa mengerikan sekali. Bahkan bisa dihukum mati, bisa disuka-sukanya si tuannya. Kenapa? Karena sudah menjadi milik tuannya. Nah, ada kisah di dalam Keluaran 5 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kisah ini adalah kisah bagaimana waktu Musa menghadap Firaun meminta supaya Israel dibebaskan dari perbudakan. Ya, ayat yang keempat. Musa dan Harun, mengapakah kamu bangsa-bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Sangat kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Ayat yang ke-6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang. Karena mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankan itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Dan mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Lihat ayat ke-9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaan dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Waktu Musa menghadap Firaun minta dibebaskan, yang terjadi adalah apa? Perbudakannya makin dikeraskan, makin dipersulit. Itu kalau bicara mengenai seorang budak yang memiliki tuan atau penguasa yang lalim, yang jahat. Nah, sehingga saudara-saudara kalau kita lihat Keluaran 2 ayat 1 sampai 11, Ulangan 15 ayat 12 sampai 18, maka firman Tuhan, Taurat Tuhan juga mengatur mengenai hak budak Ibrani. Mencoba untuk memberikan hak kepada budak-budak Ibrani. Ayat yang kedua dan ketiga. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Lihat ya, 6 tahun lamanya. Pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ia datang seorang diri, ia keluar pun seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Saudara sekalian, artinya apa? Kalau sampai ada seorang budak dipekerjakan, maka 6 tahun, tahun ke-7 dia harus bebas. Lihat ayat yang ke-5 dan ke-6. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuan itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu dan ke tiang pintu, dan tuan itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi saudara, perjanjian lama memberikan satu pengaturan untuk orang-orang pada waktu itu yang menjadi tuan harus sedikit memberikan rasa kemanusiaan. 6 tahun bekerja, tahun ke-7 dia boleh merdeka. Kalau dia tidak mau merdeka juga, dia mau terus diperbudak, dia harus memberikan komitmen dengan menusuk telinganya dengan penusuk. Ya, seperti dalam ayat yang ke-6 tadi. Nah, apa kesimpulannya saudara-saudara? Budak adalah milik tuannya. Budak itu posisi yang rendah dalam masyarakat. Budak itu bisa dijual belikan. Budak itu tidak memiliki hak, tidak memiliki kebebasan. Apa yang disuruh ya harus lakukan, langsung. Budak itu harus taat dan mutlak tanpa kompromi. Sehingga seringkali yang terjadi adalah budak melakukan sesuatu dengan terpaksa. Budak melakukan sesuatu dengan rasa yang sangat tidak senang sekali. Nah, bagaimana dengan dunia modern, saudara-saudara? Ya, kita mengetahui bahwa saat ini sudah tidak lagi ada perbudakan sebetulnya secara dunia modern. Mungkin di beberapa negara-negara tertentu masih ada, tetapi kita mengerti secara sejarah, Abraham Lincoln membuat satu undang-undang di 18 Desember 1865 menghapus segala macam bentuk perbudakan. Dia terus memperjuangkan untuk menghapus segala macam perbudakan. Nah, saya setuju sekali. Dunia sudah melawan perbudakan, sudah bertahun-tahun melawan perbudakan, sehingga tidak lagi ada perbudakan yang secara kasat mata. Kenapa? Karena itu merendahkan
sesama manusia. Tidak fair, tidak adil. Tidak ada seperti itu. Mentang-mentang lu penguasa, lu menguasai orang, orang diperbudak secara rendah. Tidak. Mentang-mentang kulit lu warna apa, memperbudak orang yang kulitnya warna yang berbeda. Tidak bisa. Mentang-mentang berpendidikan tinggi, menghina, memperbudak orang-orang yang berpendidikan rendah. Tidak bisa. Maka perbudakan diperjuangkan untuk dihapus dari dunia ini. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, harus diakui masih ada saja mental atau spirit perbudakan dalam dunia kerja zaman sekarang. Ya, sudah tidak lagi orang yang perbudak, orang sudah bekerja secara manusiawi, tetapi sebetulnya secara spirit atau mental masih ada. Saudara, waktu kita melihat tadi, Efesus pasal yang ke-6 tadi ya, bicara soal hamba, taatilah Tuhanmu. Saudara, dalam bagian ini saya mengajak kita untuk melihat posisi hamba itu seperti apa. Betul-betul rendah luar biasa. Posisi budak itu betul-betul rendah luar biasa. Sehingga sebetulnya orang-orang terus berusaha untuk melepaskan stigma perbudakan. Tidak boleh ada perbudakan. Akan tetapi, sekali lagi, spiritnya masih ada. Mentalnya masih ada. Nah, soalnya di dalam dunia zaman sekarang ini, dunia workplace zaman sekarang ini ya, ada 10 tipe pimpinan atau bos yang dibenci oleh bawahannya. Ya, saudara, ini saya ambil dari artikel di internet ya, silakan saudara bisa googling sendiri ya. Para karyawan itu membenci orang yang suka membual, bos yang suka membual, suka menceritakan kehebatan diri sendiri, ya saya hebat dan sebagainya. Para karyawan juga membenci orang-orang yang bos punya spirit yang gila kerja, betul-betul menekan luar biasa, gila kerja, workaholic luar biasa. Para bawahan juga membenci orang-orang atau bos yang cuma memerintah doang. Jadi cuma bisa menyuruh, tuding-tuding, cuma perintah doang. Kemudian para pimpinan yang pelit pujian, para pimpinan yang terlalu pengatur, semua hal diatur dengan detail, dia tidak percaya sama anak buah. Para pemimpin yang cepat marah, pemimpin yang jarang diskusi, pokoknya yang saya katakan A adalah benar, A lakukan A, gak ada diskusi. Sebaliknya juga mereka membenci para pemimpin yang santai, ya, yang tidak mau lakukan apa-apa, cuma bisa suruh-suruh, dia tidak mau lakukan, dia santai. Atau pemimpin yang tertutup. Kemudian pemimpin yang mereka tidak suka, ada pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Nah, saudara sekalian, mari sama-sama kita renungkan bagian ini. Bicara mengenai perbudakan, mengenai budak dan tuan dalam Efesus 6 ini. Sebetulnya kita berbicara mengenai keseharian kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di bawah kita. Jika engkau kebetulan menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, bagaimana engkau memperlakukan anak buahmu di bawahnya. Engkau menjadi level GM, memperlakukan anak buahmu di bawahnya. Engkau di level manager, bagaimana memperlakukan anak buahmu di bawahnya. Bahkan engkau di rumah, bagaimana kamu memperlakukan asisten rumah tangga di rumahmu, atau para supir pengemudi di rumahmu. Itu semua berbicara mengenai mental seseorang, saudara. Nah, dalam posisi ini yang dibahas ada dua. Sebagai seorang hamba dan sebagai seorang tuan. Nah, dua-duanya akan kita renungkan, kita akan bahas nanti di dalam bagian-bagian berikutnya. Sampai saat ini saya akan mengajak kita mengambil sebuah kesimpulan. Kita lihat lagi Efesus 6 ayat 5-9. Hai hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bagaimana mungkin hamba yang ditekan, yang rasanya tidak enak, harus taat secara terpaksa, diminta oleh firman Tuhan untuk taat seperti taat kepada Kristus. Nah, ini menarik, kita akan renungkan minggu depan. Nah, saudara-saudara, minggu ke depan, kita akan sama-sama melanjutkan renungan ini. Kita akan membahas mengenai redeem workplace, bagaimana sebuah tempat kerja bisa ditebus oleh Kristus. Dan saya berdoa kiranya apa yang sudah sharingkan pada hari ini, baik kita sebagai seorang pemimpin di kantor, pemimpin di rumah tangga, atau di gereja, atau dimanapun, kita bisa menjadi seorang hamba dan tuan yang bisa menerapkan prinsip sebagai seorang manusia baru. Intinya adalah apa? Engkau manusia baru, posisimu apa sekarang? Hamba, tuan, apapun itu. Engkau harus menunjukkan prinsip-prinsip hidup sebagai manusia baru, dengan pola pikir yang berbeda, dengan tutur kata yang berbeda, dengan perilaku juga yang berbeda. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Entah kita sebagai apa, nama Tuhan tetap terus dimuliakan dalam hidup kita. Kini Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan memberkati kita.